Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita kembali bersama dalam ibadah live bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk jauh ke dalam, kita akan angkat satu pujian. Kita punya Tuhan yang selalu sayang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau di kesempatan ini. Kami boleh bersama kembali bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang untuk ibadah live. Tuhan, sebentar kami merenungkan tentang firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah hikmat marifat Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti akan dengan firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Dan kami mulai Tuhan dengan firman ini dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kalau kita mendengar kata karunia, apa yang ada dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Tentu kita akan berpikir karunia adalah pemberian, anugerah, talenta, dan banyak hal yang ada dalam pikiran kita. Karunia berbahasa, karunia bernubuat, karunia melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dalam hal itu, karena Tuhan mengaruniakan kita untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di bumi. Namun satu hal yang akan kita bahas, kita renungkan di kesempatan ini, saya rindu kita akan belajar dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 sebenarnya ya, tapi kita akan baca mulai 27. Lembaga Alkitab Nusa dengan tema nasihat supaya tetap berjuang. Nah, ayat 27 ya, Filipi 1 27, firman Tuhan katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di ayat ini Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, dan firman Tuhan katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam hal ini Paulus mengisahkan bagaimana hidupnya yang berpadanan dengan Allah mengalami banyak hal yang tidak enak bagi kehidupan daging, disesat, dipenjarakan, dikejar-kejar. Dan memang pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Kristus mengalami penganiayaan, mengalami siksa. Dan Paulus menyampaikan pada jemaat di Filipi untuk tetap bertahan dan berjuang. Dan firman Allah katakan kepada kita saat ini untuk kita tetap berjuang. Dan kita akan beri perikop renungan pada kesempatan ini, bertahan tetap setia dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang yang hidup saat ini mengalami banyak hal,
baik pencobaan secara dunia, sakit penyakit dari daging kita, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial yang kita alami di tengah-tengah kita sebagai orang percaya, orang yang hidup dalam Allah yang besar, Allah pencipta langit bumi. Kok bisa kita hidup, kita dimiliki oleh Allah sang pencipta langit dan bumi? Kok bisa menderita? Kok bisa mengalami masalah, mengalami persoalan hidup? Kenapa tidak? Terkadang Allah izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan umat-umat yang dipilih. Dan itu ada tujuan, ada maksud Allah untuk memproses kehidupan setiap orang percaya. Makanya dalam ayat 29 tadi ya ditegaskan, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniai oleh Allah bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Penderitaannya bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maaf ya, ini saya pakai, kalau tunanetra kalau membaca Alkitab seperti ini, jadi kita pakai headset. Nah, dari sinilah kita membaca firman Tuhan. Beginilah seorang tunanetra membaca firman Tuhan. Kita kembali pada firman Tuhan. Nah, apa tujuan Allah memproses kehidupan setiap orang percaya? Orang dipilih, dikarunia juga penderitaan. Tentu ada maksud yang baik, sebab segala sesuatu yang baik datang daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mensikapi hal-hal yang kita menderita bagi tubuh, daging, atau jasmani kita yang Allah izinkan terjadi? Hal-hal yang baik tentu Allah inginkan dari kehidupan setiap kita. Sebab terkadang dalam penderitaan manusia itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Soalnya dalam zona nyaman kita sering lalai, lupa kepada Tuhan karena kenyamanan hidup kita. Karena nyamannya hidup kita, apapun tersedia, kita hidup menikmati keberadaan kita, aman, lancar dalam ekonomi, dalam pekerjaan mapan, dalam pendidikan oke, dalam kehidupan sosial pun berjalan dengan baik. Kadang kita misalnya kita lupa berdoa, lupa baca firman, lupa mengabarkan Injil karena nyaman hidup kita. Nah, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk mengalami hal yang tidak enak bagi kehidupan daging kita. Supaya kita senantiasa
mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, mungkin karena kita percaya kepada Kristus, kita didiskriminasi, ya kan? Ada hal seperti itu. Kita mendapatkan tantangan dari sekitar kita, dikucilkan, tidak dipandang sebelah mata. Bahkan ada banyak hal kita dipersulit. Mungkin saja iya, tapi juga mungkin tidak. Namun memang kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bila itu membangun iman kita, meneguhkan kita, menguatkan kita untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap berjuang mengabarkan Injil, menyampaikan kebenaran Allah di dalam kuasa Injil, kita akan tetap melakukan hal itu. Apapun resiko dan bagaimanapun sakitnya tubuh daging ini menghadapi tantangan hidup. Sebab yang pertama, dalam Injil Yohanes pasal 13, Yohanes 16 ayat 33, dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita hidup dalam dunia ini ada banyak penderitaan, dan itu baik untuk kita. Karena dalam penderitaan kita akan semakin teguh, kita akan semakin kuat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami waktu ada di bumi. Tuhan Yesus merasakan penderitaan, dan Tuhan tahu. Makanya Allah dalam Roh-Nya menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sehingga bagaimanapun keadaan kita, damai sejahtera, sukacita dari Allah akan menyertai kita. Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kita melewati segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, seberapa lama kita hidup menderita di dunia ini tidak lama dibandingkan dengan kekekalan yang Allah janjikan di Yerusalem baru, dunia yang baru. Jadi biarlah damai sejahtera, sukacita di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara besar. Meskipun kita hidup dalam penderitaan, karena orang-orang percaya yang hidup di dunia ini memang bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Untuk itu kita harus menguatkan hati, dan Tuhan akan menolong kita. Sebab
Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di poin yang kedua, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, firman Tuhan sampaikan kepada kita, pencobaan-pencobaan hidup, masalah-masalah hidup yang kita hadapi, yang kita alami, persoalan yang menghinggapi kehidupan kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah tahu itu, dan Allah yang setia dan adil akan menguatkan dan memberikan jalan kepada kita, sehingga kita mampu melampaui. Demikian firman Tuhan katakan kepada kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Jadi apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Bila Bapak, Ibu, saudara saya ada dalam penderitaan, kalau itu baik untuk kita, bagi kita semua itu baik, maka biarlah damai sejahtera, sukacita akan tetap ada dalam hati Bapak, Ibu, saudara saya, dan kita terus berjuang. Meskipun di tengah kesulitan hidup, kita akan terus berjuang untuk menyampaikan kabar baik, Injil yang menyelamatkan umat manusia. Itu yang Tuhan mau. Seperti yang Rasul Paulus alami bersama rasul-rasul yang lain. Meskipun di tengah penganiayaan, penderitaan pada waktu itu, tetap gencar mengabarkan Injil. Dan dari beliau-beliau sampai saat ini, pengabaran Injil, kabar sukacita dari surga tersiar sampai seluruh dunia. Dan itu menjadi tugas bagian kita di negeri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di mana kita berada, dalam komunitas kita. Sekali lagi, meskipun dalam penderitaan, Tuhan ingin kita tetap mengabarkan kebenaran Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan, tetaplah setia dalam penderitaan. Karena apapun yang kita alami, yang penting seperti yang Rasul Paulus kutip ya di dalam Filipi 1:21, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, biarlah kehidupan setiap kita tetap ada di dalam Kristus. Karena kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Artinya, seluruh kehidupan kita, baik ataupun kurang baik, ialah kehidupan kita untuk Kristus. Bahkan terkadang dalam penderitaan kita, di dalam kehidupan ini, penderitaan yang kadang kita alami, itu pun meneguhkan kita, menguatkan kita. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan-pencobaan hidup yang Tuhan izinkan di dalam kita mengiring Kristus,
itu mendatangkan ketekunan, meneguhkan, menguatkan iman kita untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita, cinta kasih Allah Bapa tetap ada dalam kehidupan setiap kita, umat-umat yang dipilih, dan kita akan tetap setia, bertahan di dalam penderitaan bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan angkat satu pujian bahwa kita punya Tuhan yang besar. Baik dan kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Dan nikmat Tuhan membuka pengertian bagi kami. Untuk kami bisa bertahan meskipun dalam penderitaan,
di tengah-tengah dunia. Karena kami yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, seperti yang firman Tuhan katakan. Tuhan buka jalan keluar, menolong kami dan tetap menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk firman Tuhan di kesempatan ini. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk segenap tim GKI Eklesia Malang. Tuhan menolong para pengurus jemaat GKI Eklesia Malang dan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Beri kami kesatuan hati Tuhan untuk melayani Engkau, tetap bertahan bagaimanapun keadaan kami, tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Iwan Jesse bersama ibu dan keluarga besar, anak mantu dan cucunya Tuhan. Bapak Iwan Jesse yang telah menyediakan tempat ini untuk kami boleh bersama-sama melayani tempat ini. Berkati kehidupannya Tuhan, usaha pekerjaan, kesehatan, dan hidup pelayanan yang Tuhan berikan keluarga besar. Terima kasih Tuhan, juga segenap pengurus di jemaat GKI Eklesia. Tuhan berkati kehidupan setiap mereka, apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKI. Tuhan berkati Ketua Umum Pak Adi Sutanto, juga pengurus harian Bapak David maupun Bapak Edi, juga STT Sangkakala Tuhan, yang mencetak mahasiswa menjadi hamba-hamba Tuhan, perlengkapi mereka semua. Ya Tuhan, pakai kehidupan setiap mereka jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati pelayanan Bapak Adi Sutanto bersama ibu dan keluarga besarnya, baik yang di Amerika ataupun yang di Indonesia. Tuhan Bapak David dan Bapak Edi dan segenap pengurus Sinode GKI yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa di bangsa negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin negeri. Biarlah Engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan mendekati Bapak Kepala Negara Presiden Jokowi bersama wakilnya Bapak Amin Ma'ruf dan segenap staf kementerian Indonesia Maju, juga dari DPR baik pusat, provinsi maupun daerah kota kabupaten. Tuhan berkati para pelaku kebijakan negeri, juga TNI Polri yang menjaga kesatuan NKRI. Tuhan memberikan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun depan Tuhan, di tahun 2024, di mana negeri kami akan mengadakan pemilihan umum untuk pemilihan kepala negara, juga wakil kepala negara dan segenap pelaku kebijakan negeri ini. Tuhan telah menyediakan para pemimpin negeri ini yang sesuai dengan dan kerinduan hati setiap kami rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati segenap rakyat Indonesia ini Tuhan untuk memiliki hati yang bijak dalam memilih kepala negara, supaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan berbangsa bernegara negeri Indonesia. Terima kasih Bapak, yang ucap syukur pada Engkau saat ini, di mana Tuhan telah memimpin dari awal pertengahan sampai selesai dalam ibadah live di kesempatan ini. Terima kasih, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah semua hanya bagi puji umat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, cinta kasih Allah Bapa, sukacita di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan persekutuan Rohnya yang kudus dalam penghiburan berkuasa menyertai setiap kita saat ini sampai selama-lamanya.
terimalah sukacita daripada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang kita bersama ya, dan belajar bersama merenungkan firman Tuhan di kesempatan ini. Dan puji Tuhan, Tuhan telah menolong kita. Dan kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain bersama tim Jika Iman di Tuhan Kristus yang Maha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.